Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena sabdamu selalu membimbing kami menuju kebaikan. Kami kau ajak untuk senantiasa mendengarkan sabdamu, dan sang sabda yang telah menjadi manusia, yakni putramu sendiri, menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Semoga kami mencari Dia bukan dengan motivasi-motivasi yang tidak murni, melainkan agar kami semakin dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang menghayati kehidupan yang suci sebagaimana Kau kehendaki, dengan hati nurani yang jernih, yang bersih, yang murni. Kami dimampukan untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus Juru Selamat seluruh umat manusia. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 9 ayat 7-9. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, perikop Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini memang dimulai dengan kegelisahan Herodes, raja wilayah Galilea. Kalau kita membaca dalam kitab suci, kita menemukan sosok pribadi Herodes yang sedemikian bengis. Herodes sendiri mengakui tindakan yang bengis itu. Dalam Injil pada hari ini, dia mengatakan, bukankah Yohanes telah kupenggal kepalanya? Herodeslah yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis karena ketergesa-gesaannya dan kesombongannya ketika dia bersumpah dan berjanji kepada putri Herodias yang menari dan membuat Herodes terpesona. Lalu dia bersumpah dan akan mengabulkan permintaan apapun dari putri Herodias itu. Kita sudah hafal kisahnya. Herodias adalah istri Filipus yang direbut oleh Herodes. Dan karena itu, lalu Yohanes Pembaptis menegur Herodes. Teguran Yohanes terhadap Herodes membuat Herodias sakit hati. Sementara Herodes
selalu dirundung kecemasan, kegelisahan, dan kekhawatiran atas tindakannya yang salah itu. Dia kemudian semakin gegabah ketika memenuhi permintaan putri Herodias atas provokasi Herodias sendiri kepada putrinya yang meminta agar kepala Yohanes dipenggal. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, suasana itulah yang melatar belakangi kecemasan Herodes saat mendengar tentang Yesus. Dia ingin berjumpa dengan Yesus, tetapi dengan motivasi yang tidak baik. Kalau kita membaca teks secara teliti, kita tidak menemukan satu pernyataan, satu ayat pun yang menggambarkan bahwa Yesus mau menemui Herodes. Herodes adalah sosok pemimpin yang kejam, yang keji, yang bengis. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan kekuasaannya tidak dihayati untuk melayani rakyat. Maka kalau Injil pada hari ini ditutup dengan kalimat Herodes berusaha untuk bertemu dengan Yesus, dan sampai di situ tidak ada keterangan apakah Herodes sungguh bertemu dengan Yesus atau tidak. Dari sini kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa kiranya memang Yesus tidak menjumpai Herodes, Herodes tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, berdasarkan perikop ini kita juga bisa bertanya, kiranya apa yang menjadi motivasi kita setiap kali kita berjumpa dengan Yesus Kristus? Apakah motivasi kita dilandaskan pada kerendahan hati dan kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus sebagai Sang Juru Selamat? Atau sekadar ya kita berjumpa dengan Yesus untuk kepentingan-kepentingan kita pribadi? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, berdasarkan perikop yang kita baca pada hari ini, kita bisa belajar. Yang pertama, tentu kita tidak dikehendaki untuk menghayati hidup kita seperti Herodes yang bengis, yang keji, yang kejam, yang dengan tanpa hati nurani bahkan menghabisi orang lain dengan memenggal kepalanya. Yang kedua, kita diajak untuk bercermin tentang motivasi-motivasi kita dalam mengimani Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak sekadar sebagai suatu sensasi, tetapi ini sungguh menjadi anugerah. Iman kepada Kristus adalah anugerah. Anugerah yang sebagaimana disampaikan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma bab 8 ayat 28, Dia yang menghendaki semua orang yang mengasihi Dia mengalami kebenaran dan kebaikan. Dan karena itu lalu hidupnya bukan hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat bagi siapapun di dalam kehidupannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kekuasaan duniawi yang dihidupi oleh Herodes tentu bertentangan, berlawanan dengan yang ditawarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan kekuasaan ilahinya, kekuasaan yang tidak mencari keuntungan dan kepentingan sendiri, tetapi kekuasaan
yang dipergunakan demi keselamatan banyak orang. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk memiliki motivasi yang murni dalam mengimani Yesus Kristus Tuhan kita sebagai juru selamat semua orang. Semoga setiap kekhawatiran, kecemasan, dan kegelisahan kita dapat disembuhkan juga oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang berkenan kita jumpai karena motivasi kita datang kepada Yesus dilandaskan pada kerendahan hati dan kerinduan akan kebenaran, keadilan, dan keselamatan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.